Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Iqbal dari Universitas Diponegoro Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dasar kontrol motor DC dengan PID dan user interface Python. Kemudian lanjut langsung kita ke pengertiannya aja. Visual Studio Code atau VS Code adalah editor kode sumber yang bersifat open source, ringan, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python atau C++. Arduino VS Code memiliki fitur sintaks highlighting, debuggy, terminal terintegrasi, serta marketplace extension yang sangat lengkap. Karena fleksibilitasnya, VS Code banyak digunakan untuk pengembangan sistem embedded dan sistem kontrol. Kemudian lanjut, kursor merupakan editor berbasis VS Code yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian kursor dapat memahami konteks seluruh proyek, sehingga mampu membantu penulisan code, memperbaiki error, serta menjelaskan potongan program secara otomatis. Editor ini sangat membantu dalam pengembangan program PID dan optimasi algoritma. Kemudian Windsurf. Windsurf adalah editor modern yang juga terintegrasi dengan AI. Windsurf digunakan untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak, terutama dalam eksplorasi kode, debugging, dan penyesuaian logika program. Lanjut, di sini ada bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipahami. Python banyak digunakan dalam bidang otomasi, sistem kontrol, pengolahan data, serta pembuatan antarmuka grafis atau GUI. Dalam praktikum ini, Python digunakan untuk membuat user interface atau UI, kemudian kontrol PID, motor DC, menampilkan grafik data secara real-time, kemudian menyampaikan data hasil percobaan ke dalam file Excel. Kemudian ada komunikasi serial dengan Arduino. Selanjutnya adalah prompt yang akan kita gunakan. Di sini adalah prompt itu adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada AI. Contoh prompt. Misal kayak buatkan program Arduino Mega 2560 untuk kontrol PID motor DC dengan input encoder dan output PWM. Tujuan prompt sendiri yaitu ada membantu pembuatan kode, validasi logika program, dan dokumentasi program. Lanjut, prompt yang digunakan di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Buat prompt-nya sebisa mungkin harus spesifik ya. Di sini adalah ada buatkan kontrol PID di pinnya juga spesifik, kemudian untuk slidernya juga spesifik. Lanjut, intinya harus spesifik aja di sini kalau mau buat prompt ya teman-teman. Terus di sini ada user interface Python control PID teman-teman. Di sini adalah user interface-nya, bisa dilihat bareng-bareng kita di sini. Oke, udah lanjut, kita lanjut aja. Nah, di sini ada instalasi Python 3.10.11. Oke, langsung aja. Kalau Python, kita langsung ke Python aja. Kemudian, nah, di sini download, all research, as all release. Terus, nah kita cari yang 3.10.11. Sorry, 3.10.11. Nah, kalau mau cari spesifik versinya dengan cara yang tadi ya teman-teman, langsung kita download di sini aja. Nah, maka akan diarahkan ke sini. Oke. Nantinya di download ya teman-teman. Karena saya udah download, jadi kita skip ke ini ke step selanjutnya. Nah, di sini kita langsung bacain aja mengunduh Python versi 3 dari sistem resmi Python, kemudian menjalankan file installer, kemudian mencentang opsi add Python pad agar Python dapat dijalankan melalui terminal, kemudian mengklik tombol install dan menunggu proses selesai. Kemudian ada mengecek instalasi dengan perintah Python pada terminal. Kita lanjut ke extension dan platform IDE. Nah, kalau ini kita bisa lihat di VS Code ya teman-teman. Kita bacain dulu, habis itu kita praktekkan.
Extension Python pada editor berfungsi untuk mendukung pengembangan program Python. Extension ini menyediakan fitur seperti menjalankan dan debugging program Python, autocomplete dan syntax checking, kemudian ada manajemen library Python, dan integrasi dengan terminal dan virtual environment. Kemudian ada platform I/O adalah platform pengembangan sistem embedded yang terintegrasi langsung dengan VS Code. Platform I/O digunakan sebagai pengganti Arduino IDE dengan fitur yang lebih lengkap dan profesional. Kemudian platform I/O memiliki beberapa fungsi utama, antara lain satu, menulis program embedded untuk Arduino Mega 2560, kemudian ada melakukan proses build dan upload program ke microcontroller. Tiga, ada manajemen library secara otomatis. Keempat, ada mendukung struktur proyek yang lebih rapi dan terorganisir. Kemudian yang kelima, ada memudahkan debugging dan pengembangan program dengan skala yang cukup besar ya. Kemudian dalam praktikum ini, platform I/O digunakan untuk mengembangkan program kontrol PID motor DC pada Arduino secara lebih stabil dan efisien dibandingkan dengan Arduino IDE. Intinya, platform I/O IDE ini lebih bagus lah daripada Arduino IDE karena dia skalanya besar, teman-teman. Lanjut aja. Kita, oke, sini saya juga akan kasih tutorial buat download VS Code-nya. Mudah aja download VS Code, teman-teman ya. Kita ke VS Code download. Oke, langsung kita ke website resminya aja teman-teman. Nah, di sini kita pilih Windows. Di sini ya tergantung kalian pakainya apa, iOS, macOS atau di sini kalian pilih sesuai device kalian. Windows download nanti akan ke download, kemudian akan muncul installernya dan itu tinggal di next next saja, kemudian finish install, kemudian finish selesai, aplikasinya akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian untuk extensionnya sendiri bisa di-download di sebelah sini, teman-teman. Extension, kemudian di search. Nah, kemudian kebetulan kan saya sudah download nih. Nah, kita bisa cari, kemudian tadi kita tuh butuhnya platform I/O IDE. Kemudian ada untuk Python-Pythonnya di sini yang sudah kita install tadi, terus kita masukin ke sini. Kemudian ada Winsource plugin ya di sini, teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk pembuatan prompt menggunakan AI, teman-teman. Karena di ininya belum bisa ya teman-teman di VS Code-nya karena di sini berbayar ya untuk nah, nah ini terus GitHub. Nah di situ harus ini nih loginnya agak susah guys. Jadi mungkin kita next dan kita skip aja. Kita lanjut ke langkah selanjutnya teman-teman. Oke lanjut pada percobaan itu yang setelah kita lakukan pada percobaan yang telah kita lakukan. Nah di sini terdapat beberapa hasil-hasil grafik seperti grafik dan data-data di Excel. Ini kita review aja teman-teman. Sini ada error, P, I, D, dan PID sum. Intinya ini PID sum itu dijumlahkan teman-teman. Jadi, nah ini kita lihat di sini grafiknya selanjutnya. Nah, berbeda-beda ya teman-teman. Ini ada speed, ini PID, ini speednya teman-teman. Kemudian di sini ada posisi. Nah, agak berantakan grafiknya kita bisa lihat. Oke, lanjut. Next. Nah, di sini ada data ya teman-teman dari waktu atau time di sini, kemudian set point-nya selalu sama ya, set point di sini naik, di sini makin naik, kemudian selanjutnya ada speed raw-nya 0 sampai bawah, kemudian ada speed MA yang sama, speed LPF, speed per itulah position, kemudian posisinya berubah-ubah ya di sini, kemudian ada errornya juga berubah-ubah tergantung totalnya ya teman-teman. Kemudian ada P, I, dan D-nya di sini kita bisa lihat. Kemudian ada PID output di sini. Hasilnya berbeda-beda, teman-teman. Lanjut, kita next lagi. Sorry.
Di sini untuk posisi biasa begini. Nah, seperti ini ya kurang lebih untuk datanya. Sama ya teman-teman, datanya itu cuman beda di isinya. Oke, seperti ini teman-teman. Lanjut. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, segitu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bis Bangladesh tuh tabrak kan masih turun. Ini kan tetap gaming ya. Lu bilang waktu itu kayak keyboardnya gak bisa dipakai gaming. Emang gak bisa kok, tapi kan bukan keyboard gaming. Lihat tuh keyboard orang. Hah? Sirkuitnya pinggir tol itu kan. Iya, yang Track. iya deket tol. Tapi nggak Tol apa Jaguar Jagorawi. berawit gua mobil omong Nah elah, kalah ya. Speednya ini harus pakai PID juga kan. Iya biar stabil. Ayo main ini balapan aja. Errornya. Nah ini belum dimasukin nilainya, kita apply. like gitu ya. Ih, ngambil punya orang sih. Wah bos jangan lah bos, bos anjing. Wah, Aduh cok, parah Ji. jujur kecewa sih sumpah cok. Langsung gua share ke grup praktikum. Weh anjing udah weh.